Makanya di kota Tarim itu, di kota Tarim, bayi-bayi yang ada di kota Tarim itu, mereka itu nggak tumbuh balik kecuali mereka sudah jadi wali. Mayuhammim syaribu, nggak ada yang tumbuh kumis illa wagudu mukashif, kecuali sudah jadi wali. Tarim itu kota 1000 wali. Habib Ali Masyhur rahimahullah bin Hafid, kakaknya Habib Umar, itu pernah mengatakan di Tarim itu, di pasarnya Tarim itu setiap hari sing gelibet di pasar itu tidak kurang dari 90 wali. Iku pasare iku. Apa maneh? Masjid kan gitu kan ya. Oh, itu luar biasa itu. Ya jadi di Tarim itu walinya banyak ya. Ya paling enggak semenjak adanya tesis Kiai Imad, warga NU itu tercerahkan. Walaupun di awal-awal yang kontra itu luar biasa banyak. Kenapa? Karena menyentuh sesuatu keyakinan yang sudah mapan di kalangan NU gitu loh. Dan sekarang banyak warga NU yang tersadarkan, tercerahkan dan kritis ya. Terutama konteks wali ya. Pada pada konteks wali ini, di mana Habib-Habib itu kan banyak berceramah, leluhurnya itu wali, Tarim itu adalah kota 1000 wali dan macam-macam lah gitu kan. Di Tarim itu sudah memang dikasaf dengan Sayyidina Abu Bakar dengan 3 hal. Di antaranya tanahnya subur, airnya banyak, dan di antaranya kata Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, bahwa Tarim itu akan tumbuh para aulia seperti tumbuhnya rumput di musim hujan. Nah, artinya di kalangan Habib itu wali itu begitu mudah ya kan. Kalau kita mungkin wali murid gitu kan, wali santri, wali murid. Yang membedakan antara para wali yang ada di kota Tarim adalah keramatnya. Tapi di kalangan Habib ini memang luar biasa, dan bahkan yang kita dulu nggak pernah, jangankan untuk bertanya kali ya, untuk kritis kayak sekarang aja nggak mungkin. Sebelum adanya tes Kiai Imad, ya mungkin ada ya beberapa orang lagi, tapi nggak terbuka gitu kan. Di kalangan Habib ya, sekarang kita sudah bisa melihat bahwa Habib yang gila saja itu pasti disematkan gelar wali. Nah lihatlah, kalau wali itu begitulah, jadi orang lain merhaba makan gitu ya, wali itu bebas lah gitu. Santai bro, beres makan si kibin setor semuanya lah, tengok lah setor ini lah itu, tengok lah setor. Habib yang ODGJ ya, memang di ranah kewalian itu kita kenal ya, namanya wali majdub ya kan. Ya, sehingga wali majdub ini dieksploitasi sama Habib itu untuk diberikan kepada keluarganya ya kan, atau klannya itu disematkan wali. Biar tetap dihormati itu sama pribumi, dicintai, dihormati, nggak dipandang sebelah mata sebagaimana orang pribumi kalau gila itu pasti diabaikan, dicuekin kan gitu. Tapi kalau orang gila di kalangan Habib, orang gilanya adalah Habib, wah itu enak. Tuh Kibin tengok, wali Majnun itu jangankan jadi wali Allah, jadi wali nikah pun tidak sah Kibin. Ya kan? Dulu kita jangankan untuk kemudian kritis, mengkritisi gitu, buat berpikir ke arah sana aja nggak nyampe gitu loh, kecuali orang-orang tertentu lah ya. Gue pribadi kayak gitu. Sekarang gue jadi tahu, oh iya ya, kenapa ya di Habib itu setiap gila yang Habibnya gila itu disematkan wali. Ini kan luar biasa gitu kan, nggak masuk akal. Giliran pribumi nggak bakalan percaya kalau disebut wali itu kan. Dan anehnya kita dulu ya iya aja gitu. Kenapa ya? Karena gimana ya, udah biasa gitu, mereka kita yakini sebagai cucu Nabi. Nah sekarang begitu terbongkar kedoknya mereka bukan cucu Nabi, dan lihat Nabi, akhirnya wah ternyata ada sesuatu ya, ada udang di balik batu. Kita simak penjelasan Kiai Imad ini ya teman-teman. Orang nggak sholat masih dihormatin, orang nggak sholat malah makamnya dibangun. Udah dibangun, ngecor makam orang-orang kampung. Dia dulunya buyutnya wakaf kagak di tempat itu, betul? Kalau orang-orang situ pada wakaf dulunya di makam di situ. Itu pun mereka tidak berani membikin gedung.
Lah ini ada pendatang, orang gila, sholat kagak, mandi kagak, pengen dimuliakan oleh pengikutnya ini semulia-mulianya, mengalahkan orang-orang ahli sholat yang ada di sekitar situ. Nah, ini sudah masuk di NU, saudara. Ya, ini sebuah fakta ya. Ini bukan sekedar opini, tapi ini sebuah fakta. Boleh dicek. Ya, beberapa Habib yang memang ODGJ, terus kemudian disematkan, disandangkan gelar wali. Dan itu dihormati, sangat dihormati, sangat disegani, dan bahkan banyak karomah-karomahnya katanya begitu ya. Banyak karomahnya. Menjadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Ya, coba bayangkan itu. Nah, sekarang kita harus mikir gitu loh. Karena kedoknya sudah terbongkar, mereka ini berdusta, mengatasnamakan zuriat Nabi. Pada akhirnya semua pola-pola yang digunakan itu pun ikut terbongkar. Kayak gitu teman-teman. Dan warga NU harus sadar ya. Jangan sampai kita terpedaya dengan ajaran-ajaran penuh khurafat. Diobral gelar wali ya. Pokoknya wali. Pokoknya kalangan mereka itu semuanya wali. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Ya, bukan wali murid, bukan wali santri, dia lebih sakti, waliullah, kan gitu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi refleksi, paling nggak meningkatkan daya kritis kita. Jangan sampai mau diperdaya oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama, menjual agama, yang pada akhirnya dia cuman pengen populer, pengen dihormati, pengen dimuliakan. Ya, khutbah sofa wa makadar hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.